sakit sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS akan menunggak atau tidak dibayar, terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku yang menggantikan pekerjaan Mak. Berburu karton, koran, dan botol-botol bekas ke warung-warung dan ke toko. Sering aku memungut barang-barang bekas dan sampai-sampai sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun lalu, Mak Layang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah yang seikhlasnya. Tapi upah Mak yang kecil itu tak sebanding dengan risiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang luntur atau rusak, Mak harus menggantikannya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga Mak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian, Mak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, Mak mampu mengumpulkan sampah 10 sampai 15 kilogramnya. Tak banyak uang yang dibawanya pulang. Sampah yang terkumpul dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan dari matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, Mak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Mak ingin sekali aku jadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita Mak dulu. Ai, bagaimanapun pedenya hidup, ingat, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesannya. Saat ini, Mak sangat keras. Barang-barang inilah yang menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih bisa membeli pulsa internet. Lihatlah langit biru ini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar. Berapa ton sampah yang telah kau dan Mak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah inilah yang akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Ya kan? Kalian pasti curiga karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku untuk mengumpulkan teman-teman mengikuti lomba gerak jalan.
sebagai kepala regu. Meskipun awalnya ragu, tapi kami berlatih sangat keras. Dan akhirnya regu kamilah yang menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, "Ini kamu hebat, jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya." Nah, jelas kan asal-usul handphone ini? Handphone ini pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Baiklah, akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Maju, jalan, kiri, kiri, kiri. Hormat, gerak. Balikan maju, jalan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Kalian sudah percaya? Sampah, sampah, sampah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak cukup meningkat. Berbuat sesuatu. Apa yang bisa kulakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah menjunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk bertulisan, "Jika tidak dapat mengurai, maka gunakan kembali, perbaiki, perbaharui kembali, bangun kembali, jual kembali, dan daur ulang." Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik dengan mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Dan menurutku juga, hasil daur ulangnya biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana
dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku harus minder dan malu, sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain? Cuaca sangat cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Oh ya, tanggal berapa sekarang? 17. Mak mengizinkan ruang tamu ini digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Kerajinan daur ulang sampah akan terpajang rapi di sini. Tunggu. Bagaimana kalau meja ini diletakkan di sudut sebelah kanan? Nah, bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu, geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga dan teman sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh ya, terima kasih Pak. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga Bapak semakin laris ya Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu memungut barang bekas ke toko atau ke warung lagi. Mereka dengan senang hati menghantarnya ke rumah. Semua orang di lingkungan ini akhirnya memilah sampah dari rumahnya. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, hasil kerajinan daur ulang sampah ini bisa dinonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat Mak. Mak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobati. Mak harus sembuh dari sakitnya. Aini. Kalian sudah datang. Ayo, siapa masuk teman-teman? Kita pisahkan barang-barang ini terlebih dahulu. Botol-botol di sebelah sini. Kardus di sebelah sana. Koran bekas di sudut sana. Dan yang lain-lain kita kumpulkan di sini. Ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari bikinan koran bekas. Cukup mudah membuatnya.
berulang